sesosok yang sedang menari dan juga melayang menuju ke arahnya. Halo guys, kembali lagi bersama aku, Koabi, di channel aku, Koabi PHP. Apa kabar kalian semua guys? Semoga saja dimanapun kalian berada, kalian tetap baik-baik saja ya. Oke, jadi kali ini aku akan membawakan satu pengalaman horor pemirsa atau PHP part 3 kali ini yang berjudul Out of Body Experience. Nah, mungkin dari kalian di sini udah tahu atau mungkin yang belum tahu, boleh coba ketik di kolom komentar. Jadi, out of body experience ini adalah experience di mana orang yang rohnya bisa keluar dari tubuh dan melihat tubuhnya sendiri dalam keadaan tertidur. Oke guys, jadi ini adalah salah satu cerita yang cukup menarik yang membuat kita merinding. Tanpa berlama-lama, aku akan membawa kalian ke pengalaman horor yang tidak akan terlupakan. Jadi pengalaman ini dikirim oleh teman kita yang bernama Benny. Nah, Benny ini adalah perantauan dari Surabaya yang tinggal di Bali. Jadi Benny ini punya mimpi untuk tinggal di Bali sejak tahun di 2013 yang lalu. Siapa sih yang nggak mau tinggal di Bali dengan keindahan alam, pantai yang memanjakan mata? Tapi Bali juga menyimpan salah satu mistis yang dimana mistis itu kita sebut dengan leak. Jadi Benny ini sudah memimpikan untuk tinggal di Bali sejak kelulusannya di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 sejak kelulusannya, Benny pun mencari pekerjaan sambil mulai menabung untuk bertahan hidup di Bali nantinya. Singkat cerita, di tahun 2015, bulan Agustus, Benny memantapkan dirinya untuk pindah ke Bali. Tapi sampai di Bali, Benny ini belum mau untuk bekerja, mencari pekerjaan baru dia belum mau. Dia masih mau menelusuri Bali jauh lebih dalam lagi, mulai dari budaya, kuliner, dan juga alamnya. Tidak terasa 2 minggu sudah berlalu, Benny menghabiskan waktu di Bali tanpa bekerja. Jadi setelah dipikir-pikir, Benny akhirnya mulai mencari pekerjaan baru. Setelah dicari-cari, akhirnya dapat satu pekerjaan yang memang di backgroundnya dia, yaitu sebagai resepsionis di Hotel Bintang 4. FYI, selama 2 minggu, Benny ini dia tinggalnya di hostel sebelum dia bekerja. Karena kepikiran mau untuk tinggal lebih lama lagi di Bali, akhirnya si Benny ini mulailah mencari kontrakan. Kontrakan tersebut tidak jauh dari pusat kota dan juga tidak jauh dari tempat dia bekerja. Awalnya di kontrakan itu, Benny tidak merasakan gangguan apapun. Tapi hari demi hari berlalu, sampai hari kelima, di mana jadwalnya Benny itu off day atau hari kerja Benny, hari libur kerjanya Benny. Di saat itu, Benny terbangun sekitar di jam 8.30 sampai jam 9 karena dia mulai merasa lapar. Dia pergi ke dapur untuk memasak mie. Tapi saat dia baru menyalakan kompor, dari sudut matanya, Benny melihat ada sesosok selebat bayangan yang cepat. Tapi waktu itu Benny cuma mengira dia salah melihat aja, karena memang waktu itu Benny itu baru bangun tidur dan belum sempat cuci muka. Karena saking laparnya, jadi si Benny itu buru-buru ke dapur mau masak mie, baru nggak sengaja lihat ada sesosok yang melesat cepat dari ujung matanya. Setelah selesai memasak mie, Benny melihat lagi bayangan itu melesat lagi. Ini untuk kedua kalinya. Tapi Benny tetap masih bisa positive thinking. Karena di pikiran Benny itu dia masih ngantuk. Jadi cuman halusinasi dia aja. Setelah selesai memasak dan juga makan, si Benny itu melanjutkan aktivitasnya kembali tanpa memikirkan kejanggalan itu. Benny pergi keluar jalan-jalan seperti biasanya. Off day ya dia pergi jalan, dia pergi ke pantai, menikmati alam, juga menikmati kuliner-kuliner yang ada di Bali waktu itu. Keesokan harinya saat Benny selesai bekerja di shift malam dia, Benny ini mulai pulang ke rumah dan segera untuk bersiap-siap istirahat. Karena besoknya jadwal Benny itu masuknya middle sekitar di jam 12 siang. Entah kenapa saat Benny mulai memejamkan matanya, Benny merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan gerak-geriknya. Saat Benny mengecek di luar jendela, tidak ada siapapun yang dia lihat kecuali cahaya lampu yang menyinari di kamarnya. Tanpa berpikir aneh-aneh, Benny pun melanjutkan tidurnya. Selang 3 jam, Benny terbangun. Tidak sengaja matanya Benny melihat ke arah luar jendela. Sama-sama Benny melihat ada sesosok yang sedang menari dan juga melayang menuju ke arahnya.
Ketika sosok itu semakin mendekat ke arah Benny, Benny melihat sangat dengan jelas makhluk itu memiliki kuku yang panjang dengan taring yang panjang dan juga mata yang melotot keluar. Saat Benny melihat sangat jelas rupa seperti itu, Benny pun hanya bisa terdiam mematung melihat sosok yang berada di depannya sekarang. Benny yang saat itu tidak tahu lagi harus berbuat apa, cuma bisa berdoa di dalam hatinya agar makhluk yang dia lihat itu segera pergi dari hadapannya. Selang 10 menit beradu tatap, pelan-pelan makhluk itu sambil menari, sambil menunjukkan telunjuknya ke pojok bawah. Tampaknya sosok itu sedang menunjuk sesuatu. Tapi saat Benny mengikuti arah telunjuknya, Benny baru benar-benar tersadar bahwa yang ditunjuknya itu adalah tubuhnya yang sedang tertidur. Karena panik, Benny berlari ke arah tubuhnya dan menutupi tubuhnya dengan selimut sampai dia tertidur dan pagi pun tiba. Benny mengira itu adalah cuma mimpi biasa, tapi Benny salah besar. Di keesokan harinya, saat malam tiba, Benny pun tertidur. Dan benar, mimpi itu kembali lagi dengan sosok yang sama, taring yang panjang, kuku yang panjang, dan juga mata yang melotot sambil menunjuk tubuhnya Benny. Benny yang tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia kembali lari ke tubuhnya sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Keesokan harinya, saat kerja shift paginya dimulai, Benny ini lebih banyak diam dan juga termenung. Karena melihat tingkah yang aneh dari Benny, si temannya atau rekan kerjanya Benny namanya Bli Ketut ini negur ke Benny. Bli Ketut ini ngomong, "Benny kok dari tadi diam aja?" Benny dengan suara pelan menceritakan kejadian yang terjadi 2 malam yang lalu. Setelah mendengar kejadian itu, Bli Ketut hanya mengerutkan dahinya sambil menyarankan Benny untuk segera pindah dari kontrakan tersebut daripada sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Tanpa banyak bertanya, Benny mengajukan cuti di hari itu juga untuk segera pindah dari kontrakan itu. Sesampainya di kontrakan, Benny berniat untuk mandi sebelum mengemas barang-barangnya. Saat mandi, Benny ini terkejut tiba-tiba lampu di kamar mandinya tuh mati. Karena udah takut dari awal, Benny ini segera ingin menyelesaikan mandinya agar keluar dari sana. Setelah selesai mandi, Benny pun buru-buru pergi ke kamar untuk menyiapkan pakaiannya. Benny yang terburu-buru itu menyiapkan pakaian seadanya karena Benny ini berencana untuk tinggal di hostel selama 2 hari. Saat pakaiannya sudah siap, Benny pun segera keluar dari kamarnya. Tapi saat Benny berusaha untuk membuka pintu, pintu tersebut malah terkunci dengan sendirinya. Saat Benny berusaha untuk membuka pintu, Benny mendengar dari arah belakang Benny terdengar seseorang yang berteriak, "Jangan pergi!" Benny yang saat itu panik, dia berusaha untuk membuka pintu sambil berdoa. Tidak lama kemudian, pintu pun terbuka. Benny segera pergi keluar dari rumah kontrakannya tersebut. 2 hari kemudian, Benny ini kembali ke kontrakan. Tapi saat ini Benny tidak sendirian. Dia menyewa 2 orang jasa pindahan. Sebenarnya barang-barang Benny ini nggak banyak. Cuman karena Benny ini udah parno duluan, dia mau nggak mau harus menyewa 2 orang agar ada yang menemaninya saat itu. Saat selesai mengangkut barang-barang, Benny pun berniat pamitan dengan ibu kontrakan. Tapi anehnya di sini ibu kontrakan tuh malah nanya, "Kenapa pindah Bli? Nggak betah ya? Digangguin terus ya?" Tanpa menjawab pertanyaan dari ibu kontrakan, Benny pun segera pergi meninggalkan kontrakan itu. Dan Benny juga mendapat kabar sekarang bahwa kontrakan itu memang tidak terurus, bahkan terbengkalai seperti itu saja. Dengan pengalaman yang dialami Benny, Benny tidak berniat untuk pindah dari Bali. Malah, Benny naik pangkat menjadi seorang manajer di hotel tempat dia bekerja. Di akhir cerita juga, Benny menambahkan bahwa dia itu belum pernah mengalami hal yang seperti itu, atau pengalaman roh yang keluar dari tubuhnya. Oke guys, itu adalah akhir dari cerita out of body experience atau pengalaman roh yang keluar dari tubuh. Gimana? Cukup merinding kan untuk cerita kita kali ini? Mungkin dari kalian pernah mengalami pengalaman seperti ini atau bahkan pernah mendengar dari teman kalian atau saudara-saudara kalian. Jangan lupa ketik di kolom komentar, ceritakan secara singkat agar teman-teman yang lainnya juga bisa ikut merasakan merindingnya cerita dari kalian. Atau mungkin kalian ada pengalaman horor pribadi yang bisa diceritakan di channel ini, kalian bisa kirimkan ke email di bawah ini. Dan jangan lupa kalian ceritakan secara rapi agar aku dan tim juga bisa memahami alur dari cerita kalian.
Terima kasih sudah menonton PHP part 3 aku. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Ditunggu PHP part selanjutnya. Thank you for watching. Happy merinding dan bye-bye.